Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran diberikan melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terang itu telah datang ke dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah lahir, untuk menjadi terang dan cahaya bagi sesama tidak perlu sebenderang dan seterik matahari. Tidak perlu juga terlalu kalem seperti bulan atau bahkan redup seperti bulan. Untuk menjadi cahaya dan terang cukup menjadi seperti bintang. Bintang tidak terlalu terik,
tidak terlalu benderang dan tidak membuat silau. Siapa yang tidak merasa asik memandang dan melihat bintang? Sebaliknya, bulan terlalu redup untuk dipandang. Juga bulan kadang-kadang gelap, walaupun ada. Kita perlu menjadi bintang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana agar bisa menjadi bintang yang bercahaya cukup untuk sesama? Kalau kita membayangkan bintang yang ada di langit, maka hal pasti yang dapat kita temukan adalah bintang menjadi menarik kalau ia berada di antara para bintang. Dan kita pun akan menjadi terang dan cahaya yang menarik untuk orang kalau kita berada di antara orang banyak. Katolik menjadi menarik dan menjadi bintang kalau berada di antara bintang-bintang lain. Tinggal kita berjuang, siapa yang memikat. Dalam konteks hidup beragama, kita berjuang untuk menjadi bintang. Tidak perlu menjadi matahari yang menonjol. Jangan juga terlalu redup seperti bulan yang lama-lama hilang. Cukup menjadi bintang. Tapi menjadi bintang harus berani tinggal di antara orang. Karena tidak akan pernah seseorang akan menjadi pribadi yang lain atau menonjol kalau ia tidak pernah berbaur di antara orang banyak. Kalau kita membayangkan bintang dalam konteks hidup sepak bola, maka juga hal yang pasti dapat kita temukan adalah tidak pernah akan mendapat bintang di atas lambang negara kalau tidak melalui perjuangan yang keras. Argentina butuh beberapa puluh tahun untuk mendapat 3 bintang. Portugal berapa ya? Soalnya kalau kita bicara Argentina ada Messi, kalau bicara Portugal ada Ronaldo, maka ini pasti selalu disandingkan. Fans Ronaldo, ada Frater di sini. Frater Bastian, Portugal punya sudah ada berapa bintang di dada itu? 2. Belum ada, aduh kasihan. Pantas Ronaldo tidak bisa tidur. Argentina punya sudah 3 karena Messi. Messi itu artinya yang menyelamatkan. Tapi yang saya mau katakan bahwa tidak mudah mereka mendapatkan bintang-bintang itu. Dan harus ada pemain bintang di dalamnya. Tahun 68 kalau tidak salah harus ada Mario Kempes. Tahun 84 harus ada Maradona. Tahun 2022 harus ada Messi. Jadi di antara para bintang sepak bola harus ada 1 bintang yang menonjol, baru bisa mendapatkan bintang yang banyak. Apa artinya? Selain bintang harus berada di antara orang lain, bintang hanya bisa diperoleh dengan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Kita tahu Argentina memulai pertandingan Piala Dunia dengan kekalahan yang memalukan dengan Arab. Hal yang kemudian mereka dipojokkan, diceritakan, dihina, dicaci maki, difitnah. Tetapi mental bintang adalah yang selalu tangguh dan kokoh, walau dicerca, dicaci maki, dihina, difitnah. Messi tampil sebagai seorang bintang dengan mengatakan bahwa coba kamu percaya kepada tim ini. Tim ini mampu memberikan yang terbaik untuk para supporter. Dan memang ia membuktikan itu. Jadi menjadi bintang itu harus siap dibombardir, diobok-obok, dicaci maki, dihina, difitnah. Anda bisa melihat Jokowi sebagai presiden yang menjadi bintang justru karena itu. Maka kita menjadi pribadi yang bintang memang harus tahan banting, tahan uji, siap diobok-obok, siap dikocok-kocok, siap dicaci maki, siap dihina. Dan di Indonesia kalau Katolik mau menjadi bintang untuk banyak agama, memang itu yang harus dimiliki. Mental tangguh, mental baja, karakter kuat, iman kuat. Romo Eman bisa menjadi bintang kalau tahan banting, tahan uji, berani dihina, berani dicaci maki, berani tidak disukai. Memang begitu. Itu baru cahayanya muncul. Ketika kita tetap tampil eksis di hadapan apapun pergolakan yang ada. Dan memang menjadi bintang itu seperti itu. Yesus menjadi bintang tidak mudah.
diobok-obok, dicaci maki, dihina. Keluarga Kudus Nazaret menjadi bintang keluarga. Tidak mudah. Dimulai dari gosip ketika Maria hamil tanpa punya suami. Habis itu harus pergi jauh-jauh ke Bethlehem dalam keadaan hamil tua. Dan ketika melahirkan Yesus tidak ada rumah yang diberikan untuk menerima mereka. Dan terpaksa lahir di kandang. Tapi itulah yang membuat mereka menjadi bintang. Dengan kata lain, tidak ada pernah orang menjadi bintang tanpa punya kasih di hati. Hanya ketika kita punya kasih di hati, kita akan mampu menjadi bintang yang menyinari sesama. Karena cahaya yang kita pancarkan dalam hidup harus bermula dari hati yang sudah diterangi oleh cahaya ilahi. Kalau hati gelap, tidak mungkin kita memancarkan terang bagi sesama. Karena kata Yesus, apa yang kamu tampakkan adalah cerminan dari hatimu. Kalau kita hidup sebagai seorang yang inspirator, motivator, inovator, kreatif, tampil untuk menampilkan hal-hal yang membuat orang berdecak kagum karena istimewa, itu pasti karena hati kita bagus, hati kita bercahaya. Tapi kalau kita hanya mengubar hoax, berita palsu, hinaan, caci maki, fitnah di medsos, itu menggambarkan hati kita seperti apa. Tidak ada kata-kata kotor dan kasar lahir dari hati yang busuk. Hanya ketika hati busuk akan melahirkan kata-kata yang busuk pula. Maka kenapa kemudian tadi malam saya mengajak kita, paling penting dari perayaan Natal adalah tata hati dan jadikan hati sebagai palungan untuk Yesus lahir. Biar ia terlahir kembali di hati dan otomatis ia adalah bintang yang lahir di hati kita, yang akan membantu kita juga menjadi bintang-bintang di dunia. Jadi membuka hati jauh lebih penting, karena hati adalah sumber kasih. Dan Allah adalah kasih. Hati adalah bait Allah. Itulah kenapa orang Katolik itu diajak menjadi penebar kasih, karena kita adalah orang yang menempatkan Yesus di hati. Yesus yang menebarkan kasih. Tapi jangan lupa, tidak ada kasih yang tidak diobok-obok. Tidak ada kasih yang tidak butuh pengorbanan. Bahkan seperti kata saya semalam, kasih adalah mencintai walau dilukai dan disakiti, dibenci dan tidak disukai. Dan ketika kita mampu melakukan itu, ketika kita tampil sebagai orang yang tetap mencintai walaupun tidak disukai, dibenci, diobok-obok, disakiti, dilukai, itu yang membuat kita menjadi bintang. Hebatnya dia, padahal sudah diobok-obok, sudah digituin, masih saja dia enjoy hidupnya, kan? Itu yang membuat kita menjadi bintang. Bapak Ibu saudara-saudari dan para suster, kita mengambil subtema untuk perayaan Natal hari ini dengan Kristus yang lahir sebagai kasih adalah terang untuk moderasi beragama. Itu jempol. Itu tema yang paling bagus kalau kita mau memaknai. Karena tidak bisa kita menjadi terang kalau tidak ada Tuhan di hati. Ketika ada Tuhan di hati dan ada bintang yang berjalan, maka bintang dan Tuhan akan nyantol gitu, dan pasti kita dituntun kepada jalan yang benar. Ingat 3 orang raja dari Majus yang kemudian dipakai sebagai tema Natal nasional, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain, itu karena bintang yang menuntun, karena di hati mereka ada Tuhan. Mereka kan pingin mau melihat Yesus. Dan hati yang terbuka kepada Tuhan akan dituntun oleh bintang yang dikirim oleh Tuhan, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Beda dengan Herodes, hatinya busuk, penuh kebencian dan kedengkian. Ia hanya pura-pura mengatakan, kalau kamu sudah sampai di tempat bayi itu, pulanglah ke sini, kasih tahu saya tempatnya, supaya saya juga pergi ke sana. Apa yang terjadi? Dia tidak pergi ke sana, orang melewati jalan lain karena Tuhan sudah tahu hatinya busuk. Bapak Ibu,
Percuma kita membalut diri di balik penampilan yang mengerikan dan mungkin menghebohkan. Hati ini yang paling penting. Maka jaga hati itu paling penting. Santo Martinus de Porres pernah mengatakan hal ini. Tuhan tidak mencintai orang berkulit putih, tetapi Tuhan mencintai orang berhati putih lalu berkulit hitam. Berangkat dari pengalamannya bahwa ia punya seorang bapak orang Spanyol, mamanya orang Afrika, tapi kemudian bapaknya tidak mengakui dia sebagai anaknya dan meninggalkan dia. Tapi mamanya setia, mencintai dan merawat dia. Kemudian dia menjadi orang kudus dan juga menjadi pelindung untuk saya. Santo Martinus de Porres. Jadi itu kata-kata yang sangat menarik. Tuhan mencintai orang yang berhati putih walau hitam. Bapak Ibu, yang jadi masalah kalau sudah hitam, hati juga hitam, apa yang menarik? Dan kalau sudah putih tapi masih hitam, kita tetap tidak menarik. Banyak orang putih tapi tidak semua sedap dipandang. Tapi ketika kita putih, karena itu adalah pancaran hati yang putih, itu baru bintang. Kita tinggal di Indonesia untuk menjadi bintang-bintang Yesus. Tentu tidak perlu terlalu menonjol, tidak perlu menjadi orang mayoritas, tidak perlu mendapatkan posisi-posisi sentral dalam hidup bermasyarakat, berpemda, berbangsa. Itu tidak terlalu penting, karena jabatan itu cuma semata. Selesai jabatan, selesailah kita. Tapi kalau kita punya hati yang ada kasih, itu yang akan selalu dikenang. Maka lagi-lagi, marilah kita memaknai Natal ini untuk membalut kembali hati kita dengan kasih Tuhan. Supaya kalau Tuhan ada di hati, Ia akan selalu menerangi hati, dan segala macam bentuk kegelapan hati yang diliputi oleh egoisme, radikalisme, fanatisme, juga kebencian, iri hati, cemburu, sombong, keras kepala akan keluar dari hati. Karena kalau kita ikut rekoleksi, kapten dan komandan dari banyak binatang yang menjebak kita dalam kegelapan adalah iblis. Setan adalah komandannya. Dia ada di tengah dan memegang tongkat. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, seperti yang saya katakan tadi malam, setan hanya berani beraksi dalam kegelapan. Kalau dalam terang, setan tidak akan berani. Anda pasti tahu orang mengekspresikan leak kalau gelap, kalau terang dia tidak berani. Maka kalau hati kita ada Tuhan, pasti setan takut untuk masuk. Maka jaga Tuhan di hati kita dan jaga hatimu dalam Tuhan. Ketika ada Tuhan di hati, tidak usah takut untuk tinggal sebagai orang minoritas di Indonesia, karena Tuhan menjadi benteng yang selalu menguatkan kita. Dan inilah pesan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, terangnya menerangi seluruh penjuru dunia. Dan memang kelahiran Yesus adalah peristiwa kelahiran seorang nabi besar yang paling heboh. Siapa yang tidak mau dan mengakui Natal itu sebagai perayaan sukacita? Semua, tanpa harus menjadi Katolik dan Kristen. Kita lihat tadi ada Pak Lurah datang, tadi malam Pak Bupati bersama dengan perangkatnya datang, sambil bawa parsel, sambil juga beri kado Natal. Beberapa saat lalu teman-teman BNI kasih sembako untuk hadiah Natal untuk kita. Ada lagi pasar murah di sini, dan itu semua dilakukan oleh orang yang bukan Katolik karena Natal. Jadi Natal ini sudah menjadi sebuah perayaan dunia. Dan orang yang melihat Natal itu sebagai sebuah katolikisasi atau kristenisasi itu memang, kata Gus Dur, itu orang paling parah hatinya. Jadi kalau orang saja mengakui Natal sebagai perayaan sukacita, perayaan damai, apalagi kita yang punya perayaan ini. Jangan sampai Natal tidak menciptakan hati yang baru,
Jangan sampai Natal tidak membuat kita menjadi lebih bercahaya dan bersinar, dan biarkan Natal membuat kita tetap menjadi bintang. Lagi-lagi, bintang harus berada di antara orang lain. Kita menjadi bintang bukan karena kita terlalu cerah dan terlalu terik, juga tidak terlalu redup dan kalem, tapi pas-pasan seperti bintang. Tapi tidak ada bintang yang bisa bersinar dan memikat kalau tidak ada perjuangan yang di dalamnya ada kasih. Dan tidak ada kasih yang tetap menyala untuk orang kalau dia tidak mampu terus mencintai walau dilukati, disakiti, dicaci maki, diolok dan dihina. Selamat Natal untuk Anda semua. Selamat Natal untuk seluruh bangsa Indonesia. Tetap jaga hati untuk menjadi jalan alternatif bagi moderasi beragama. Dan kepada segenap umat Kristiani dan juga kepada segenap bangsa Indonesia dari tempat ini, segenap umat Paroki Santo Petrus Negara mengucapkan selamat Natal, saudaraku. Torang semua basudara. Maka ini adalah lagu sebagai pesanan ucapan selamat Natal untuk Anda dimanapun Anda berada, dari umat dan pastor Paroki Santo Petrus Negara, Jembrana, Bali Barat. Selamat menikmati. Selamat Natal Indonesia dari Nanaku. Walau terpisah oleh laut dan pulau, namun dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini kami ucapkan Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi.
Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Oke, selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai selalu ada di bumi kita dan teruslah hidup untuk menebarkan kasih dan menjadi bintang dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan memperjuangkan moderasi beragama. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdiri untuk menanggapi dan meresapkan sabda Allah dengan mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan dalam doa. Aku percaya